kita warga masyarakat yang menyampaikan bantuan langsung kepada korban. Ini yang dimaksud tadi adalah yang masuk ke dalam rekening. Kami sudah menyarankan kepada Pak Bupati langsung agar dana ini dikelola dengan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan penanganan bencana. Administrasinya dijaga dengan baik, transparansi dan akuntabilitasnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Baik, ini kemudian kalau BPBD, artinya kan pastinya turut andil ketika ada penyaluran bantuan bencana. Ini khususnya yang berupa barang ya Pak ya. Ini seperti apa Bapak memantau ini? Artinya kan tidak bisa menahan apresiasi pihak atau organisasi yang ingin menyumbang langsung, apalagi mereka dengan membawa nama supaya bisa dikenal begitu ya. Ini seperti apa Bapak? Ini bisa sampai ke korban, sinergi dengan pemerintah daerah, dan seperti apa? Silakan Bapak. Ya. Untuk pengelolaan bantuan-bantuan dari masyarakat agar terarah dengan baik dan juga bisa diterima secara adil oleh korban, maka sebenarnya kami menghindari atau kami menyarankan bantuan itu tidak langsung kepada korban. Sebab kalau langsung kepada korban kemungkinan ada ketimpangan-ketimpangan. Ada satu korban mungkin yang akan menerima bantuan banyak, tapi ada korban yang rumahnya jauh bisa jadi tidak dijangkau oleh warga masyarakat yang ingin menyampaikan Jadi bantuan. masalah moral hazard juga ya Pak Oleh ya? karena itu maka kami menyiapkan posko. Jadi seperti misalnya di Kintamani ada posko yang kami siapkan dan di situ dibentuk struktur poskonya sehingga seluruh bantuan-bantuan masyarakat baik berupa uang maupun barang disampaikan ke posko. Sehingga dengan demikian dicatat dengan baik. Seluruh bantuan material dicatat dengan baik dan kemudian oleh posko, oleh struktur yang ada di posko didistribusikan kepada korban bencana atau keluarga korban bencana. Kalau berupa uang dimasukkan ke dalam rekening. Jadi seluruh bantuan masyarakat yang ada untuk korban Kintamani itu tercatat dengan baik di posko. Ya, ini ketika bencana kan kondisi lagi stres ya Pak ya, Betul. dalam kondisi tertekan begitu. Kalau tadi berbicara idealnya seperti itu, tapi ketika di lapangan kan orang saling ego untuk bisa cepat dapat bantuan dan sebagainya. Kalau tadi memang ada posko khusus, ini seperti apa? Ada celah nggak ya ketersinggungan atau miskomunikasi atau seperti apa Bapak? Ya, situasi bencana biasanya adalah situasi yang krisis begitu ya. Oleh karena itu maka yang pertama kali terjun adalah Badan Penanggulangan Bencananya. Kami sudah biasa bekerja dalam situasi krisis ya kan. Sehingga bantuan yang pertama sampai kepada korban itu adalah bantuan dari pemerintah dalam hal ini dari BPBD dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan. Ya karena tugas kami memang tugas menangani krisis, tentu tidak ikut terpengaruh oleh situasi krisis itu. Nah, adapun bantuan masyarakat kan datang kemudian. Artinya situasinya sudah semakin membaik, baru bantuan masyarakat. Jadi dalam situasi pertama, ketika terjadi bencana, maka kami Badan Penanggulangan Bencana yang hadir bersama dengan instansi yang lain, TNI, Polri, tentu melakukan langkah-langkah dan termasuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat itu. Jadi pada saat itu bisa dipastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, ya kan, terpenuhi. Setelah itu kami barulah membuat posko. Kemudian posko inilah yang menampung bantuan-bantuan masyarakat. Jadi sudah ada dari jeda SOP-nya semua mengikuti prosedur lah Pak ya, ketika di lapangan ya. Tidak ada celah. Atau kadang-kadang ada pihak langsung yang ke tadi yang Bapak sampaikan, ada pihak-pihak yang langsung ke korban atau seperti apa, atau langsung kepala desa atau seperti apa. Artinya BPBD nggak sampai memantau itu? Iya, betul. Bisa jadi kejadian ya Pak ya? Bisa terjadi. Dan memang terjadi. Bisa terjadi. Baik, saya ke Pak Gede Agus Astape. Ini kalau mengenai akuntabilitas, transparansi, sepertinya tidak banyak. Kalau memang tadi sesuai prosedur, mungkin baik-baik saja Pak ya. Tapi ini kan pihak-pihak ingin dengan ketulusan, dengan simpati, tapi juga atas nama lembaga atau pihak. Ini seperti apa komisi memantau ini? Artinya berperan serta untuk bisa memantau penanganan dan pengolahan dana bencana ini, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adi dan pemirsa dan juga Bapak-Bapak yang hadir di sini. Sesungguhnya kalau kita bicara soal pengelolaan dana bencana termasuk juga dalam hal bencana, itu memang selain diatur di Dinas Sosial, kita di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi sangat jelas dikatakan bahwa hal-hal yang menyangkut tentang dana publik, dalam hal ini misalnya sumbangan, pungutan di masyarakat itu harus dipertanggungjawabkan. Dalam pasal 9 Undang-Undang 14 tahun 2008 jelas dikatakan
minimal 6 bulan sekali. Artinya setelah proses pemungutan dana di masyarakat oleh lembaga apapun itu, kemudian dia melaksanakan kegiatannya dengan menyumbang dan sebagainya, itu 6 bulan sudah harus ada laporan. Tidak saja melalui media elektronik, media cetak dan sebagainya mudah dijangkau oleh masyarakat, tapi kami di Komisi Informasi juga menerima laporan itu. Dalam beberapa kesempatan ada lembaga-lembaga yang sudah menyampaikan laporannya kepada kami di Komisi Informasi sesuai dengan undang-undang itu. Ketika ini masalah ini muncul ketika awalnya adalah ada pertanyaan dari masyarakat. Ketika ada banyak komponen-komponen memungut uang di lapangan atau di jalanan, mereka bertanya, bagaimana Pak, dana ini saya berani nggak nyumbang? Karena saya khawatir jangan-jangan dana saya tidak sampai. Sehingga saya katakan, oh kalau memang lembaga ini menurut saya, menurut kita di Komisi Informasi belum ada laporan ke kita, sehingga kita belum bisa merekomendasi apakah Anda layak menyumbang di situ atau tidak. Nah kemudian ada beberapa lembaga yang saya lihat kemarin itu ada Aliansi Pemuda Bali, mereka datang, mereka memberikan laporan, ada sekitar 127 juta yang sudah disumbangkan, kemudian dia berikan laporan, itu rutin seperti itu. Nah yang sekarang muncul misalnya kayak di Songan dan di Kintaman ini, tidak banyak yang muncul gitu, tapi memang tidak saja di Komisi Informasi kita menerima laporan, tapi juga bisa mereka menyampaikan melalui media yang mudah dijangkau, misalnya melalui radio, televisi, dan sebagainya. Bisa melalui itu ya Pak ya? Bisa. Jadi tidak mesti harus ke Komisi Informasi seperti itu karena ya? ini prosesnya begini, kalau memang nanti mereka transparan, akuntabel, dan sebagainya seperti itu, sehingga lembaga ini bisa direkomendasikan untuk berikutnya siapa tahu ada bencana yang sama. Karena memang orang kan bisa saja yang kita terima laporan beberapa lembaga, saya sudah nyumbang rasanya kok belum ada laporan ke situ, uang saya sampai apa tidak. Nah ini kita kan di Komisi Informasi harus memberikan informasi bahwa lembaga yang bertugas kemarin sini sudah menyampaikan laporan dan seperti ini, kita akan bisa memberikan seperti itu. Baik, nanti kita lanjut lagi seberapa besarkah keinginan mereka untuk bisa tertib administrasi ini melaporkan atau menginformasikan dana bantuan yang akan mereka berikan kepada pihak atau korban. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Gatra Praja segera kembali dan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon interaktif. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Koperasi merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dan program yang tertuang dalam agenda reformasi koperasi. Reformasi koperasi mencakup 3 hal. Yang pertama, rehabilitasi. Melalui program rehabilitasi telah dilakukan pendataan yang menghasilkan 152.000 koperasi aktif. Dan 61.000 koperasi tidak aktif akan dibubarkan secara bertahap. Kedua, reorientasi koperasi yang menitik beratkan pada pengembangan koperasi yang berkualitas bukan secara kuantitas, dengan mendorong koperasi untuk terus mengembangkan IT, melakukan pelatihan, dan meningkatkan transaksi. Yang ketiga adalah pengembangan. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi terus menjalin dan meningkatkan kerjasama antar kementerian dan lembaga, serta gerakan koperasi dan stakeholder lainnya. Dengan reformasi koperasi, diharapkan koperasi dapat semakin kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, dan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan dan perekonomian nasional. Mari kita terus bangun koperasi untuk mewujudkan ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing. TV Agung Roy Dekorasi, layani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu, Badung. Bali Pos.
beleh ban nganggon HP bisa ngerana yang sengkala. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Kami hadirkan kembali dialog interaktif Gatra Praja dan masih membicarakan atau topik bahasan kami adalah penanganan dan pengelolaan dana bencana. Sembari nanti kita tetap akan berdiskusi, kini waktunya bagi Anda untuk bisa bergabung, berinteraktif untuk menanyakan hal-hal atau respon Anda terkait dengan topik kita. Silakan di 0361 8948400 atau di 0361 8948401. Baik, saya ke Pak Gede Agus Astapo. Ya. Ini kalau tadi memang disampaikan ada beberapa jalur atau media yang bisa dijadikan sebagai penyampaian informasi. Ini kemudian Bapak melihat seberapa besar keinginan masyarakat atau pihak-pihak ini kemudian penuh tanggung jawab melapor atau paling tidak menginformasikan kegiatan pemungutan dana bencana ini dari masyarakat atau pihak-pihak ini sudah seperti apa, artinya memberikan apresiasi ini dengan regulasi yang sudah ada. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi sesungguhnya begini, kita kan memang tidak bisa melarang niat baik orang gitu ya. Ini dengan adanya bencana ini kita semua paham bahwa hampir sebagian besar masyarakat kita akan tergerak artinya untuk menyumbang. Namun demikian tentu ketika kita melakukan proses itu harus mengikuti aturan. Jangan sampai nanti niat kita yang baik nanti berdampak pada proses hukum. Kasihan juga. Sehingga beberapa lembaga misalnya dia niatnya baik untuk menyampaikan bantuan, menggali dana, kemudian juga mengumpulkan uang. Namun kadang-kadang ada beberapa kelompok misalnya tidak menyampaikan, kemudian diminta pertanggungjawabannya, kemudian bahkan ada proses hukum, di situ orang itu akan kena. Inilah keterbukaan informasi, transparansi itu penting sekali, termasuk juga dengan Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial. Kita sering koordinasi juga bahwa sesungguhnya prosedur itu harus ada disampaikan kepada masyarakat. Misalnya contoh ketika misalnya ada bencana seperti ini, apakah dana bantuan dianggap sudah cukup, kemudian material sudah cukup, sehingga jangan sampai lagi ketika sudah cukup dari sisi pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, ada lagi yang menggali dana, dalilnya mungkin untuk kepentingan bencana, padahal sebenarnya tidak sudah selesai. Nah kita di Komisi Informasi ada beberapa yang sudah masuk ke kita, bahkan disampaikan melalui email, kemudian mulai melaporkan, bahkan ada yang rutin. Pak saya kemarin ke Buleleng melaporkan saya mendapat pungutan dana sekian seperti ini, kemudian lengkap dengan kwitansi sebagainya. Sehingga nanti kalau ada pihak-pihak yang pertanyakan lembaga itu, kita bisa memberikan justifikasi bahwa lembaga itu memang secara transparan dan akuntabel. Karena memang dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi itu, siapapun lembaga, orang ataupun apapun itu, kalau sudah memungut uang dari sumbangan masyarakat, itu sudah bisa dikategorikan badan publik. Nah kalau badan publik kewajibannya adalah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja dan laporan keuangan seperti itu. Ya, harusnya idealnya seperti itu Pak ya. Karena masyarakat kadang-kadang ya mengatasnamakan simpati begitu. Jadi mereka kadang-kadang tidak tahu atau memang belum tahu bahwa aturannya atau regulasinya harusnya diikuti ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Ketut Budiawan. Ini kalau tadi melihat dari Kemensos, tadi kan Bapak menyebutkan ada nama, alamat, organisasi, susunan keanggotaan, jangka waktu, kemudian cara penyaluran ini seperti apa Pak ketertiban masyarakat kita atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga ini yang kemudian memenuhi dari regulasi ini Pak? Memang dalam hal ini regulasi ini belum banyak diketahui oleh masyarakat ya. Namun dalam pelaksanaannya memang masih banyak yang belum berizin. Sebenarnya hal yang mendasar untuk memperoleh izin tersebut adalah